Assalamualaikum ayah dan ibu di rumah, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita kali ini adalah pneumonia. Mungkin ayah dan ibu sudah banyak yang mendengar mengenai pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada paru yang disebabkan oleh 3 virus, bakteri, dan jamur. Kemudian bagaimana dengan asap rokok, Dok? Asap rokok dapat secara tidak langsung menyebabkan pneumonia dengan cara merusak mekanisme pertahanan paru, sehingga kuman infeksi 3 tadi dapat menyebabkan peradangan pada paru. Kemudian peradangan itu dapat menyebabkan gangguan pertukaran O2 sehingga anak kekurangan oksigen, sehingga akan menjadi sesak dan lama-lama bisa menyebabkan kematian. Pneumonia itu sendiri merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, dengan 2 anak meninggal setiap menitnya. Bagaimana pneumonia itu menular, Dok? Pneumonia itu menular melalui udara. Anak batuk, ada yang batuk kepada anak dan bersin. Kemudian yang kedua bisa apabila kita menyentuh atau terkena paparan yang ada kuman pneumonia itu sendiri. Apa tanda dan gejalanya, Dok? Ada 3 tanda dan gejalanya. Yang pertama, batuk. Kemudian yang kedua, demam. Demam itu apabila anak di atas suhu 37,6 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah sesak. Bagaimana tanda sesak, Dok? Nah, tanda sesak itu yang pertama bila nafas cepat. Kapan nafas cepat? Nafas cepat kalau bayi 0 sampai 1 bulan biasanya di atas sama dengan 60 kali per menit. Bila anak 1 bulan sampai 12 bulan itu di atas sama dengan 50 kali per menit. Bila anak 12 bulan sampai 5 tahun itu 40 lebih dari sama dengan 40 kali per menit, dan bila anak di atas 5 tahun lebih dari sama dengan 30 kali per menit. Dok, bayi pada anak susah banget kita ngitung cara nafasnya cepat. Dengan cara ibu taruh tangan ibu di atas perutnya, dihitung selama 1 menit pakai stopwatch, dihitung setiap naik itu 1, 2, 3. Nah, itu akan menjadi kita tahu berapa kali per menit. Kemudian apalagi tanda sesak, Dok? Ada pernafasan cuping hidung, hidungnya kembang kempis. Kemudian yang ketiga adalah retraksi, tarikan dinding dada yang berat seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat adalah cyanosis, ujung-ujung kuku anak itu terlihat seperti biru. Dok, apa penanganannya? Penanganannya apabila sudah ada tanda-tanda tersebut sebaiknya segera dibawa ke dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ridoka Salma, hari ini kita akan membahas edukasi kesehatan tentang penyakit kulit bersama dokter cantik kita. Silahkan, Dok, perkenalkan. Halo semua, saya Dr. Evi Arianti, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Ridoka Salma. Oke, edukasi hari ini yang kita bahas itu mengenai skabies atau biasanya orang-orang menyebutnya dengan gudik. Kan banyak yang belum tahu nih ya, Dok, apa sih itu gudik, Dok, atau skabies ini? Gudik atau skabies itu adalah infeksi pada kulit yang menimbulkan ruam yang disebabkan karena hewan mikroskopik, jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop, yang diberi namanya keren sih, Sarcoptes scabiei varian hominin. Gitu. Oke. Gejala-gejalanya yang biasa muncul itu seperti apa ya, Dok ya? Yang utama adalah timbul bintil atau ruam merah, kadang-kadang ada nanah, kemudian dengan erosi atau bekas garukan di seluruh tubuh, dan terutama di lipatan ya, jadi di sela jari, di ketiak, di kelamin, di bokong, dan biasanya akan menimbulkan gatal yang sangat hebat pada malam hari karena aktivitas hewan ini adalah hewan nokturnal, jadi dia makan, dia kawin dan lain-lain, bertelur dan lain itu pada malam hari. Oke, nah kan kita udah bahas nih, Dok, tentang gejalanya. Nah, itu pencegahan atau penata laksanaan pengobatannya bagaimana ya, Dok ya? Gampang-gampang susah ya, karena sebetulnya penyakit ini adalah penyakit komunitas, penyakit lingkungan. Biasanya mengenai orang-orang yang tinggal di pemukiman yang padat ya, komunitas seperti di asrama, di pesantren, kemudian di tempat-tempat yang padat sih penduduknya. Nah, itu ada yang namanya fenomena bola pingpong. Jadi kalau satu
terkena biasanya satu komunitas itu sebagian besar dengan sistem imun yang turun itu akan terkena juga. Nah, yang pasti yang pertama adalah datang ke dokter terdekat. Nanti dokter akan meresepkan sesuai dengan kondisi, ada salep biasanya sama obat minum untuk menekan gatal dan kalau perlu antibiotik ya tergantung kondisi pasien. Dan terutama sih harus bekerja sama yang baik ya pasiennya di rumah atau di asrama atau dimanapun tempat beliau tinggal. Satu, baju pasiennya harus direndam di air mendidih ya, air panas karena tungau ini akan mati di atas suhu 50 derajat Celcius. Kemudian di rumah itu yang namanya di rumah atau dimanapun beliau tinggal itu yang namanya bantal, kasur, kemudian sofa, karpet itu semua harus dijemur. Semua harus dijemur dan harus dibersihkan rata. Itu pun tidak menjamin langsung sembuh karena itu tadi kalau pada orang-orang yang subklinis artinya tidak bergejala, beliau bisa meninggalkan telur atau tungaunya itu di kursi, di sofa ya, di tempat tidur karena tungau dewasa dan telurnya itu bisa berada di luar sampai 4 sampai 6 hari. Berarti itu sakitnya bisa akan berulang kembali Betul, jika tidak akan dilakukan. terjadi fenomena bola pingpong tadi kalau nggak kerja sama yang baik sih. Oke. Terima kasih dokter atas pemberitahuan mengenai skabies atau si gudik ini tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian di Ridho Kasama sudah ada dokter kulit kita, jadi silahkan konsul langsung ke dokter kulit kita, Dokter Evi di Rumah Sakit Ridho Kasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo dokter. Kita sekarang bahasnya tentang estetika nih dok nih. Jadi kan terkadang itu Tara sendiri nih suka jerawatan ya dok. Jadi penimbul jerawat itu pertama kali apa ya dok ya? Jerawat itu sebenarnya adalah infeksi pada unit folikel pilosebaceous. Jadi di bawah permukaan kulit kita itu kan ada rambut tuh, semua kan seluruh. Nah, di daerah berambut itu ada satu unit yang di situ ada rambut, kemudian ada folikel rambut, kemudian ada unit yang mengandung kelenjar sebasea yang akan mengeluarkan sebum, sehingga biasanya kan orang jerawat cenderung kulitnya berminyak. Peradangan di daerah itu, sumbatan, peradangan dan lain-lain menimbulkan jerawat. Oh, jadi karena minyak yang tersembat ini akhirnya menimbulkan Salah jerawat. satunya proses peradangan. Oke, nah untuk gejala-gejala jerawat itu dok banyak nggak sih dok? Atau ada yang menimbulkan kegawatan nggak sih dok? Kalau selama ini biasanya jerawat yang menimbulkan kegawatan adalah jerawat yang berupa sindrom. Jadi ada pada beberapa orang yang jerawatnya itu adalah gejala, kumpulan gejala dari penyakit sistemiknya. Misalnya pada perempuan-perempuan dengan kelainan hormon atau dengan ada yang namanya papa sindrom dan lain-lain. Ya, tetapi jerawat sendiri sebetulnya pemicu utamanya banyak ya. Jadi dia multifaktorial, dia bisa genetik. Jadi kalau orang tua kita jerawatan, kemungkinan besar anak-anak juga. Ya, kemudian hormonal, terutama hormon androgen, sehingga kalau prapubertas itu jerawat lebih banyak diderita sama anak laki-laki karena anak laki-laki itu hormon androgennya kan lebih dulu dan lebih tinggi ya. Kemudian obat-obatan tertentu, misalnya obat kemoterapi ya, obat yang harus diminum jangka panjang seperti teman-teman kita yang menderita TBC atau kusta ya. Kemudian sinar matahari, stres, begadang, makanan. Kalau makanan jelas Mbak Lara. Jadi kalau makanan itu kalau sudah kena jerawat nggak boleh makan yang pedas, asam, lemak, kacang-kacangan, gorengan ya. Ya, langsung tips and trick nih ya dok ya. Langsung terus ini yang lebih nggak enak lagi, nggak boleh makan yang mengandung keju, susu, telur, coklat, ya es krim. Aduh, lumayan banyak ya. Ya, lumayan banyak yang harus dihindari. Gitu loh. Kemudian nggak boleh begadang. Rokok dan alkohol juga mempengaruhi timbulnya jerawat. Oke. Cukup ya sepertinya ya dok ya. Sudah langsung jelaskan langsung trik and tricksnya gimana. Iya betul, karena jerawat sangat berhubungan dengan pola hidup sih. Jadi harus memanage pola hidup. Nggak bisa kalau abis diobatin ke dokter terus dok kok udah 2 minggu saya pakai obat. Nah, kalau tidak di rumah atau di pekerjaan atau dan lain-lain tidak merubah pola hidup ya akan sulit. Sama satu lagi Mbak Lara, ternyata setelah COVID kita banyak online, banyak menggunakan gadget, angka penderita jerawat juga bertambah karena gadget itu mengandung blue light, jadi itu juga menimbulkan akne. Bisa ya dok? Bisa banget ya. Jadi memang
kalau menderita jerawat. Karena jerawat sebetulnya kalau Mbak Lara tanya apakah membahayakan, tidak sih. Nggak ada orang meninggal karena jerawatnya. Ya. Tetapi jerawat biasanya akan mempengaruhi quality of life, terutama kalau sekarang saya nggak tahu ya. Kalau sekarang kayaknya saya lihat yang muda-muda lebih have to have a good looking gitu ya harus punya penampilan dan ini yang bagus. Nah itu biasanya mempengaruhi quality of life. Bahkan beberapa pasien ada yang harus kita kerjasama sama psikiatrik untuk menekan depresinya karena jerawat. Sama satu lagi pemakaian kosmetik yang kalau sekarang banyak tuh macam-macam. Ya segala macam produk. Iya, banyak banget. Banyak banget sampai saya sendiri sebagai dokter kulit kadang-kadang kebingungan ini apalagi ya gitu. Nah, itu pada orang-orang yang sensitif tanpa pemilihan produk yang tepat ya akan menimbulkan jerawat. Gitu Mbak Lara. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter atas semua materinya. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat buat saya, buat teman-teman semua yang ada di sini. Oh, sekalian dok boleh dipromosikan kliniknya yang akan sebentar lagi rilis. Oh iya, sahabat Tridoka Salma semuanya, nantikan akan segera dibuka di Salma Aesthetic Center di sini bersama saya Dr. Evi Arianti SPKK. Ditunggu ya. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tridoka Salma, perkenalkan saya Dr. Murniati, spesialis obstetri ginekologi Rumah Sakit Tridoka Salma. Pada saat ini saya akan memberikan video edukasi mengenai topik yang sedang viral, yaitu metode operasi seksio sesaria dengan menggunakan metode ERAX. Membayangkan rasa sakit setelah operasi sesar mungkin membuat ibu-ibu hamil merasa khawatir, bahkan takut menghadapinya. Tetapi kini sudah ada metode persalinan dengan minim rasa sakit yang dikenal dengan nama ERAX. ERAX itu merupakan protokol baru pada metode persalinan operasi sesar yang bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan dengan mengoptimalkan kesehatan ibu sebelum, selama, dan setelah menjalani operasi sesar. Metode ini, ibu-ibu, terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan dan kenyamanan ibu, mengurangi resiko terjadinya komplikasi, mengurangi waktu perawatan di rumah sakit, dan mempererat hubungan antara ibu dan bayi. Sekarang, apa saja keuntungan-keuntungan operasi yang kita lakukan secara konvensional dan dengan menggunakan metode ERAX? Dalam ini perbedaannya di waktu puasa. Kalau pada operasi konvensional, kita memerlukan puasa wajib 8 jam sebelum melakukan tindakan. Sementara kalau metode ERAX, kita boleh mengkonsumsi makanan ringan sampai 6 jam sebelum operasi. Malah boleh minum seperti jus atau minuman yang mengandung gula 2 jam sesaat sebelum operasi. Jadi keuntungannya dari waktu puasa saja sudah kita diuntungkan. Yang kedua, keuntungan kedua adalah rasa sakit. Rasa sakit setelah operasi. Rasa sakit ini pada metode ERAX akan berkurang karena pemberian obat-obat diberikan sebagai obat yang kita berikan adalah obat anti-inflamasi non-steroid. Kita juga berikan pereda nyeri yang non-opioid, jadi yang terjadwal, baik yang diminum maupun yang diberikan melalui infus. Begitu juga pemberian obat nyerinya adalah long acting durasinya, jadi durasi kerjanya panjang yang pada saat itu diberikan ditusukkan pada tulang belakang dan dengan menggunakan jarum yang lebih kecil. Setelah itu masa pemulihan. Masa pemulihan pada operasi dengan metode ERAX ini juga lebih cepat karena dengan sendirinya pemberian cairan infus itu dihentikan lebih awal sehingga ibu bisa langsung boleh memakan dan minum. Begitu juga pelepasan kateter selang pipis itu lebih awal. Ibu boleh juga segera mengkonsumsi makanan dan minuman
sehingga ibu bisa bergerak dan bangun dari tempat tidur, lebih cepat memberikan ASI dan lebih cepat mendekap bayinya, yaitu skin to skin yang sangat berfungsi untuk mempererat hubungan batin antara ibu dan bayi yang baru dilahirkan. Saya kira seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan takut dengan ada operasi yang nyeri, karena sekarang sudah ada metode yang lebih modern. Itu adalah metode ERAX. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu Ridho Kasama, sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.